Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan belajar soal latihan sebagai bahan materi untuk modal ulangan harian program linear. Oke, soal pertama, perhatikan grafik berikut. Nih ada grafik ya. Daerah penyelesaian sistem pentilaksamaan 2x plus 3y kurang dari sama dengan 12, 5x plus 2y lebih dari sama dengan 10, x lebih dari sama dengan 0, y lebih dari sama dengan 0. Dari grafik tersebut ditunjukkan pada nomor. Nah, kita fokus ke ini, x lebih dari sama dengan 0 dan y lebih dari sama dengan 0. Itu artinya nanti gambarnya ada di x positif dan y positif, atau dikotakan ini ya, di kanan atas. Kemudian untuk yang 2x plus 3y kurang dari sama dengan 12, kita bisa cari grafiknya yang mana ya, yang garisnya yang mana, dengan cara kita tutup x nya. Jadi 3y sama dengan 12, y nya sama dengan 4 ya, dari 12 dibagi 3. Oh, berarti yang ini dong, ini ya. Kemudian kalau kita mencari x nya, kita tutup y nya, 2x sama dengan 12 ya, 2x sama dengan 12, x nya sama dengan 6, berarti yang ini. Nah, jadi ini adalah grafik fungsi untuk 2x plus 3y sama dengan 12. Karena kurang dari sama dengan gitu ya. Kalau ini positif, 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 kurang dari sama dengan, maka kita bisa arsir yang sebelah kiri. Begitu. Kalau lebih dari berarti nanti arsir yang sebelah kanan gitu ya. Kemudian sisanya ini berarti yang ini gitu ya. Nah, berarti yang ini ya. Kalau nggak percaya kita cek lah, kita tutup x nya, nanti y nya ketemu 2y sama dengan 10, y sama dengan 5 ya, ini 5. Kemudian kita tutup y nya, maka 5x sama dengan 10, x nya ketemu 2, ini 2 gitu. Karena tandanya lebih dari, jadi kita arsir yang sebelah kanan gitu. Jadi kalau misalnya ini positif, ini positif, ini positif, kalau lebih dari berarti kita arsir yang kanan. Jadi jawabannya yang mana? Yang arsirannya paling banyak, berarti di ruang ketiga ya. Nah, ini adalah daerah penyelesaiannya. Nomor 2, daerah himpunan penyelesaian dari sistem pentilaksamaan 5x plus 2y kurang dari sama dengan 10, x plus 2y kurang dari sama dengan 6, x lebih dari sama dengan 0, dan y lebih dari sama dengan 0. Dengan x, y himpunan bilangan real adalah, ya kita gambar ya. Oke, yang pertama kita fokus ini ya, x lebih dari sama dengan 0, y lebih dari sama dengan 0. Berarti nanti grafiknya ada di sebelah kanan atas, yang artinya tidak boleh menembus y positif ini ya, tidak boleh menembus garis ini dan x positif ini ya, tidak boleh bablas ke sini. Nah, oke, seperti tadi, misal kita tutup x nya, ketemu y nya ya, 2y sama dengan 10, berarti y nya 5. Kita tutup y nya, 5x sama dengan 10, berarti x nya sama dengan 2. Kita garis, tandanya kurang dari sama dengan, ini semuanya positif, berarti arsir yang kiri gitu. Lalu yang ini, yang x plus 2y kurang dari sama dengan 6, kita tutup x nya, ketemu y nya, 2y sama dengan 6, y sama dengan 3. Kita tutup y nya, ketemu x nya sama dengan 6, kita garis gitu. Karena kurang dari juga dan semuanya positif, berarti arsir yang kiri. Nah, begitu. Lalu arsiran yang paling banyak itulah daerah penyelesaiannya. Nah, di situ. Nomor 3, perhatikan gambar berikut. Daerah yang diarsir merupakan himpunan penyelesaian dari sistem pentilaksamaan linear. Ya, jadi diminta mencari sistem pentilaksamaan linearnya ya. Cara dulu adalah kita misalkan garis pertama dan garis kedua. Nah, untuk mencari persamaan garis pertama ini, tinggal kayak kemarin ya, y untuk x, x untuk y, y kali x. Nah, maksudnya apa? Ini ya, 30 nya y
Itu untuk X berarti 30. X 15-nya X untuk Y berarti 15 Y. Itu jadi 30 X 15 Y sama dengan 30 kali 15. Ini seperti yang kemarin dijelaskan ya. Lalu kita bisa bagi 15 dari sini saja. Ini jadi enggak usah dikalikan ya, langsung bagi 15 saja. Bisa 15 bagi 15 bagi 15 ketemu 2X Y, ini bagi 15 hilang, tinggal 30. Karena ini positif semua dan yang diarsir adalah sebelah kirinya, maka langsung saja kurang dari sama dengan, gitu tandanya. Kemudian untuk garis kedua yang ini sama kayak tadi ya, 12-nya untuk X, ini 24-nya untuk Y, ini kemudian 12 kali 24 ya, ini kali ini gitu. Kemudian kita bagi 12 semua, tinggallah X, tinggallah 2, tinggallah 24. Karena yang diarsir sebelah kirinya ini ya, sebelah kirinya, maka tandanya kurang dari sama dengan gitu ya. Karena semuanya positif di sebelah kirinya, berarti langsung saja kurang dari sama dengan. Lalu karena dibatasi oleh sumbu Y positif dan sumbu X positif, langsung saja X lebih besar sama dengan 0, Y lebih besar sama dengan 0, X, Y himpunan bilangan real. Jadi jawabannya adalah yang ini 1, 2, 3, 4, dan 5. Seorang penjahit memiliki persediaan bahan polos dan bahan bermotif berturut-turut 24 meter dan 18 meter yang akan dijahit menjadi kemeja dan rok. Satu kemeja membutuhkan 80 cm bahan polos dan 30 cm bahan bermotif, sedangkan satu rok memerlukan 48 cm bahan polos dan 60 cm bahan bermotif. Jika banyak kemeja dinyatakan dengan X dan banyak rok dinyatakan dengan Y, maka model matematika dari persoalan tersebut adalah, ya kita fokus ke batas dan variabel dulu ya. Nah, yang terbatas apa? Ini ya, cuma tersedia polos 24 meter. Ya kita tulis 24 gitu ya. Loh kok ada nolnya 2, ini kita buat cm. Nah, meter dibuat cm. Ini 24 meter itu untuk apa? Untuk bahan yang polos gitu ya. Sedangkan yang 18 ini atau 1080 cm adalah untuk yang bermotif. Kayak gitu. Kemudian diketahui banyaknya kemeja adalah X dan banyaknya rok dengan Y. Untuk membuat satu kemeja butuh berapa? Ya. Satu kemeja membutuhkan 80 cm bahan polos. Oh, butuh ini 80 cm gitu. 80 cm. X itu apa? Banyaknya kemeja ya. Kalau bikin satu ya berarti cuma 80. Bikin dua ya berarti 80 kali 2 dan seterusnya. Kemudian yang 30 adalah yang bermotif. Nah, berarti 30 kali X. Sedangkan untuk rok itu 48 cm polos dan 60 cm bahan bermotif. Nah, sekarang kita bikin pertidaksamaannya. Jadi bahan yang tersedia hanya 2400. Jadi nggak boleh lebih dari itu ya. Yang tersedia cuma segini. Artinya 80X ditambah 48Y kurang dari sama dengan 2400. Gitu. Nah, ini bisa dibagi 8 semua menjadi 10X plus 6Y kurang sama dengan 300. Kemudian kita bisa bagi 2 lagi menjadi 5X plus 3Y kurang dari sama dengan 150. Begitu. Kemudian untuk yang baris kedua bisa dituliskan 30X ini ya plus 60Y kurang dari sama dengan 1800 gitu ya. Kita bagi 10, 3X plus 6Y kurang sama dengan 180. Kita bagi 3, X plus 2Y kurang sama dengan 60. Nah, X lebih dari 0, Y lebih dari 0, X, Y himpunan bilangan
real. Nah, jadi nggak mungkin minus ya, nggak mungkin minus ininya. Tuh. Jadi jawabannya adalah 1, 2, 3, 4, dan 5. Nilai minimum dari fungsi objektif fx, y sama dengan 3x plus 4y pada daerah penyelesaian sistem ketidaksamaan 2x plus y lebih dari sama dengan 6, x plus y lebih dari sama dengan 5, x lebih dari sama dengan 0, dan y lebih dari sama dengan 0 adalah, ya karena diminta daerah penyelesaian berarti kita menggambarnya. Untuk yang ini dulu, yang 2x plus y lebih dari sama dengan 6 ya, kita tutup x nya ketemu y nya sama dengan 6, kita tutup y nya ketemu 2x sama dengan 6, berarti x nya sama dengan 3. Itu kita garis. Kemudian yang ini kita tutup x nya ketemu y sama dengan 5, kita tutup y nya ketemu x sama dengan 5, kita garis. Karena positif semua dan lebih dari, maka kita arsir yang kanannya ya sini. Kemudian kalau kita lihat yang ini atau garis ini, itu juga lebih dari ya, berarti kita arsir juga yang kanan. Sini, 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 sini. Sehingga arsiran terbanyak nanti ada di sini. Kayak gitu. Nah, kemudian kita masukkan titik-titik pojoknya ya, ini, dan ini ke fungsi objektif ini. Ini jelas 5,0, ini jelas 0,6. Yang belum jelas yang ini. Sehingga kita perlu mencarinya dengan cara, ya, ini kita ubah menjadi sama dengan, ini kita ubah menjadi sama dengan, gitu ya. Kemudian kita eliminasi, ketemulah x nya sama dengan 1. Bisa kita masukkan ke sini, jadi x plus y sama dengan 5, 1 tambah y sama dengan 5, y sama dengan 5 min 1, berarti y nya ketemu 4, 1,4. Nah, kita masukkan ke fx, y sama dengan 3x plus 4y ini ya, titik-titik itu. Yang pertama 5,0, berarti x nya 5, y nya 0, berarti tinggal 3 kali 5 ya, 15. Yang kedua yang 0,6 ini, artinya x nya 0, y nya 6, tinggal ini kali ini ya, 24. Dan yang terakhir yang 1,4, artinya x nya 1, y nya 4. 3 kali 1 3, 4 kali 4 16, 3 tambah 16, 19. Jadi jawabannya yang mana yang minimum? Ya antara 3 ini, 15, 24 sama 19. Jawabannya yang 15. Tuh. Nomor 6, perhatikan gambar berikut. Nilai maksimum untuk fungsi objektif fx, y sama dengan 7x plus 3y dari daerah penyelesaian tersebut adalah, ya sebenarnya kita tinggal memasukkan titik-titik ini ya, 4,0, 0,4, 0,0, terus titik ini ke sini ya. Cuman untuk titik ini sendiri kita belum tahu berapa koma berapa, sehingga tidak tahu nilainya ya, nilai fx nya maksudnya. Nah, kita berarti harus mencari titik ini dulu ya, dengan memisalkan yang ini sebagai garis pertama, ini sebagai garis kedua. Untuk garis pertama kita bisa cari persamaannya ya, y untuk x berarti 6 nya untuk x, 6x, 4 nya ini untuk y, 4y, kemudian 6 kali 4 gitu kayak tadi. Kita bisa bagi 2 ya, bagi 2 jadi 3, bagi 2 jadi 2, bagi 2 jadi 3 ya, 3 kali 4 12. Nah kemudian yang kedua ini nih, 4 nya untuk x, 8 nya untuk y. Nah, 4 nya untuk x, 8 nya untuk y, nanti 4 kali 8. Kita bisa bagi 4 semua ya, jadi x, jadi 2, jadi 8. Nah yang kedua ini kita eliminasi nih, kurangi, ketemulah 2x sama dengan 4, x nya sama dengan 2. Lalu kita bisa masukkan x sama dengan 2 ini ke sini ya,
Jadinya 2 plus 2Y sama dengan 8, 2Y sama dengan 8 min 2, 2Y sama dengan 6, Y nya ketemu 3. Jadi titiknya adalah 2,3, X, Y 2,3. Kalau sudah ketemu semua, kita masukkan ke fungsi objektif ini ya. Nah, yang pertama yang ini 4,0, X nya 4, Y nya 0, ketemu 7 kali 4 28. Kemudian yang kedua 0,4, tinggal berarti X nya 0, Y nya 4. Jadi tinggal ini aja yang dikalikan, 3 kali 4 12. Kemudian terakhir 2,3 ya, berarti X nya 2, Y nya 3. 7 kali 2 14, 3 kali 3 9, 14 tambah 9 23. Jadi mana yang maksimum? Ya yang ini ya, karena yang paling besar 28. Begitu. Kok 0,0 nggak dicek? Ya ini pasti minimum ya, pasti minimum. Gitu. Perhatikan gambar berikut untuk nomor 7. Daerah yang dihasil merupakan daerah penyelesaian dari sistem ketidaksamaan. Nilai minimum untuk fungsi objektif fx, y sama dengan 20x plus 15y adalah, ya kayak tadi kita masukkan titik-titik ini ya, 24,0 ke sini, 0,30 ke sini, dan satu titik ini ke sini. Seperti tadi, titiknya juga nggak diketahui, berarti kita cari lagi ya. Kita misalkan garis yang pertama G1, garis yang kedua G2. Ini dulu, berarti ini 30x plus 20y sama dengan 30 kali 20. Kita bagi 10 semua, jadinya 3x 2y bagi 10, berarti hilang nolnya 1, 2 kali 30 60. Kemudian yang kedua ini 18x 24y, kemudian 18 kali 24. Kita bisa bagi 6 nih. Jadi 3x 4y ini bagi 6, 3 kali 24 72. Lalu seperti tadi kita bisa eliminasi ya. Nah, ini dan ini. Kita bisa min, ketemulah min 2y sama dengan min 12, y sama dengan 6. Kita masukkan ya, ke sini boleh nih. 3x plus 2y sama dengan 60, 3x plus 2 kali 6 sama dengan 60, 3x plus 12 sama dengan 60, 3x sama dengan x plus 4 sama dengan 20. Dari mana? Dari ini dibagi 3 ya. Bagi 3 jadi x, bagi 3 jadi 4, bagi 3 jadi 20. Jadi x sama dengan 20 min 4. Ketemulah 16 ya. 16,6, x nya dulu ya, 16 baru y nya. Nah seperti tadi kita masukkan ke fungsi objektif 20x plus 15y. Kemana? Ketiga titik ini. Yang pertama 24,0, artinya x nya 24, y nya 0. 20 kali 24 ketemu 480. Yang ini 0,30, artinya x nya 0, y nya 30. 15 kali 30 450. Yang terakhir yang 16,6 ya, x nya 16, y nya 6. 20 kali 16 320, 15 kali 6 90, dijumlahkan jadi 410. Jadi nilai maksimumnya adalah, nilai minimumnya adalah 410. Suatu perusahaan mebel cukup memerlukan 36 unsur A dan 48 unsur B per hari. Untuk membuat barang jenis 1 dibutuhkan 2 unsur A dan 4 unsur B. Sedangkan untuk membuat barang jenis 2 dibutuhkan 6 unsur A dan 4 unsur B. Barang jenis 1 dijual seharga Rp250.000 per unit dan barang jenis 2 dijual seharga Rp300.000 per unit. Apabila semua barang habis terjual, maka pendapatan maksimumnya adalah, jadi yang tersedia cuma segini ya, 36 unsur A dan 48 unsur B, tidak lebih. Jadi kita cek variabel dan batasnya. Batasnya ada 36 ya untuk unsur A dan 48 ya untuk unsur B. Akan membuat barang jenis 1
sebagai X dan barang jenis 2 sebagai Y. Dibutuhkan 2 unsur A ya. Untuk barang jenis 1 dibutuhkan 2 unsur A dan 4 unsur B. 2 unsur A berarti ini 2 dan 4 unsur B berarti sini 4. Gitu. Sedangkan pada jenis 2 butuh 6 unsur A dan 4 unsur B, berarti ini 6 unsur A dan 4 unsur B. Kayak gitu. Karena yang tidak tersedia cuma segini, berarti tidak lebih ya. Nah, yang tersedia cuma segini. Nah, ini kita bisa buat pertidaksamaannya. 2x plus 6y kurang dari sama dengan 36. Kita bisa bagi 2. X plus 3y kurang dari sama dengan 18. Kemudian yang ini menjadi 4x plus 4y kurang dari sama dengan 48. Kita bagi 4 semua. Jadi x plus y kurang dari sama dengan 12. Ya, nanti kita tambahi x lebih dari sama dengan 0, y lebih dari sama dengan 0 ya. Karena nilai jenis 1 dan jenis 2 kan tidak mungkin negatif. X, Y himpunan bilangan real. Ini adalah langkah awalnya. Lah kedua adalah kita ini menuliskan fungsi objektifnya ya. Nah, dari mana ini ya? Dari 250.000 rupiah untuk barang jenis 1 atau X dan 300.000 rupiah untuk barang jenis 2 atau Y. Jadi fungsi objektifnya adalah 250.000 X plus 300.000 Y. Ya, kita kumpulkan yang tadi. Kita gambar. Untuk yang ini kita tutup X-nya, ketemu 3Y sama dengan 18, berarti Y-nya 6. Kita tutup Y-nya, berarti ketemu X-nya 18. Lalu kita tutup X-nya, ketemu Y-nya 12. Kita tutup Y-nya, ketemu X-nya 12. Ini kurang dari, berarti arsir yang sini. Yang sini, maaf ya, sini. Nah, ini juga kurang dari, berarti arsir yang sini juga. Nah, jadi paling banyak arsirannya ada di sini nanti. Nah, dari sini kita akan menentukan titik ini ya. Nah, kenapa? Karena ini yang belum diketahui ya. Kita ini pakai sama dengan ya, terus ini pakai sama dengan, lalu kita eliminasi ya. Ketemulah 2Y sama dengan 6, Y-nya 3. Lalu kita bisa masukkan ke sini ya. X plus Y sama dengan 12, X plus 3 sama dengan 12, X sama dengan 12 min 3, X sama dengan 9. Jadi ketemulah titiknya 9,3. Nah, karena sudah tahu semua titiknya, maka kita tinggal memasukkannya ke fungsi objektif. Fx, y sama dengan 250.000 X plus 300.000 Y. Oke, kita gambar sejenak. Nah, untuk yang pertama yang 12,0 ya. Artinya X-nya 12, Y-nya 0. Nanti dikalikan saja nih. 250.000 kali 12 ketemu 3 juta. Insya Allah ya. Kemudian yang ini 0,6. Berarti X-nya 0, Y-nya 6. 300.000 kali 6 ketemu 1.800.000. Kemudian yang terakhir 9,3, artinya X-nya 9, Y-nya 3. 250.000 kali 9 ketemu 2.250.000 plus 300.000 kali 3 900.000. Jadilah 3.150.000. Ternyata ini yang paling maksimum. Jadi kalau pedagang itu ingin untung, maka sebaiknya membuat mebel jenis 1 sebanyak 9 dan mebel jenis 2 sebanyak 3. Terus nanti kalau laku semua hasilnya maksimum, yaitu 3.150.000. Terima kasih, mohon maaf apabila ada yang kurang ataupun kecepatan. Semoga berkah ilmunya dan lancar ulangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.